Allah itu penyembah pohon. bang, begini, sabar bang Jimen, itulah anda salahnya di situ. Aduh, Allah apalagi. itu, kalau Allah dalam huruf kecil itu Allah lain. Itu Allah berhala itu. Saudaraku, Kalau Allah dalam saudaraku, Alkitab huruf Allah besar dalam itu huruf besar, dengar itu diam ada dulu. Allah dalam huruf mana? dengar. Itu huruf kecil Allah semua dalam itu. saudaraku, Allah Resta, Allah dalam Al-Qur'an itu huruf besar. Itu pengertian Allah kalau kau gunakan harus kau memilih. Kalau kau pakai pengertian huruf besar dan tulisannya Allah, itu Al-Qur'an menjelaskan Tuhannya orang Islam. Tetapi Iya, ketika kau menyebutkan Allah, dengar. Allah, tetapi pakai pengertian Bible, harus kau gunakan teks tersebut. Karena ini dari Bible. Allahmu itu adalah huruf kecil. Dan itu adalah huruf besar. Kamu malah memakai dalam tulisan Allah orang Bible. Muslim. Sahabat, dengar dulu Bang Jimen. Dalam Bible, untuk menunjukkan Allah sang pencipta itu selalu menggunakan huruf kapital dia. Huruf kapital, nggak ada huruf kecil kayak gitu. Oke, kalau kau menggunakan itu huruf yang kapital, salah. Konsekuensinya harus kau sebut. Konsekuensinya Allah orang Muslim. huruf kecil artinya Allah penyembah berhala itu loh. Iya, kalau A besar itu berarti Allah maha Allah pencipta langit dan bumi yang dimaksud. Ini edukasi. Coba tunjukkan tadi datanya. Ya. Datanya kan itu huruf kecil juga semua. Dengar, ini edukasi ke bawah ya. Kalau ada orang Kristen menggunakan standarisasi penggunaan Allah huruf besar, itu terdapat dan serapan bahasanya dari bahasa Arab yang terdapat di Al-Qur'an. Ya. Karena dalam original teks sesembahan mereka itu Yahweh dan Elohim atau Yetvovave. Itu satu poin. Ya, nama Allahnya. Makanya ada firman, jangan sebutkan nama Tuhanmu sembarangan. Ya. Itu satu poin. Tetapi kalau kau menggunakan kata Allah, tetapi standarisasinya adalah pandangannya adalah Bible atau Alkitab, harus Anda gunakan apa pengertian dalam Alkitab. Pengertian dalam Alkitab itu adalah pohon besar. Iya, begitu kau jangan lari dulu. Kau lihat tuh Allah yang kau tunjukkan itu tadi, Jimen. Allah yang kau tunjukkan tadi itu Allah alam penyembah berhala, itu Allahnya huruf kecil semua. Kau paham nggak? Kalau Allah pencipta langit dan bumi dalam Bible itu nggak pernah ditulis huruf kecil, Bang Jimen. Saudaraku, kalau Anda menggunakan kau tunjukkan datamu. Kau berani coba kau tunjukkan datamu. Itu bahasa jangan dari lari bahasa dulu. Jangan lari dulu. Allah dalam huruf kecil itu. Kau dengar nggak maksudnya? Resta, saya ulang ya, Resta. Aduh Bang Jimen. Inilah saya ini kan. Saya mau lihat ini kamu katanya ini so pintar so menjelaskan gitu loh. Pohon Natal, sabar dulu ya. Jangan kau lari ke pohon Natal dulu. Kau lihat dulu kata Allahmu itu, kita fokus ke kata Allah dulu. Sabar dulu. Allah dalam huruf kecil itu Allah lain penyembah berhala. Jadi kau jangan membodohi jangan membodohi orang gitu loh. Kalau Allah dalam Bible untuk menunjukkan Tuhan sang pencipta itu huruf besar, huruf kapital, nggak ada huruf kecil seperti itu. Jadi begini, Allah dengan huruf besar, huruf besar itu terjemahan dari kata apa di dalam original teks, dan Allah huruf kecil terjemahan dari kata apa di original teks, coba. Iya, kan Elohim itu kan ada Allah lain, Allah penyembah berhala pada zaman dulu itu. Tetapi dalam Bible itu selalu digunakan huruf kecil semua. Kan dulu ada yang percaya bahwa pohon itu adalah Tuhan mereka, batu adalah Tuhan mereka, matahari adalah Tuhan mereka. Itu loh. Kalau dalam Alkitab Allah bukan Allah besar, itu dari kata apa maksudnya? Dari kata apa dia diterjemahkan? Iya, itu kan Muslim tidak beralah. Muslim tidak beralah. Gue masak. Jangan katakan Muslim. Kita bicara yang penyembah berhala pada zaman dulu. Kita ini tidak mencela. Jadi jangan mencela gitu. Iya, maksudnya begini loh Bang. Maksudnya begini, jangan bernarasi sembarangan, karena dalam Alkitab itu kata Allah itu sang pencipta itu tidak pernah dituliskan dalam huruf kecil. Jadi harus kita pahami dulu. Data yang ditampilkan Bang Jimen, Bang Jimen itu Allah huruf kecil semua. Memang betul itu Allah penyembah berhala. Resta. Ya Bunda. Tadi Bang Jimen udah menjelaskan itu. Kalau Allah yang huruf kecil itu pohon artinya. Oke. Nah, tapi Resta bilang kalau Allah huruf besar itu kepada Elohim.
Kalau Allah huruf besar di dalam Alkitab itu ada terjemahan dari bahasa Arab, ya, serapannya dari bahasa Arab itu. Nah, Allah huruf besar itu adalah nama sesembahan umat Islam. Jadi maksudnya Jimen, kalian jadilah Kristen sejati. Kalian pakailah apa dulu? Kan nggak ada original teks kata tulis Allah, nggak ada kan? Adanya Elohim. Ya udah kalian pakai Elohim aja sama Ya, betul, itulah. Bunda. Kalau begitu saya begini, Bunda. Makanya Kalau gitu saya setuju. Makanya saya minta tadi Gini, seperti Bunda, itu. kalau seperti Coba itu, kalau Dewa Bapak aja Jimen. berenak. Sabar dulu, Bang Pakai dewa aja Hani. berenak. Kalau seperti itu saya setuju Bang juga, Reca. Bunda. Betul itu, saya setuju. Pak Reca, Tetapi makanya maksudnya saya begini bilang loh. tadi, Makanya kita jangan Allah huruf framing besar. gitu loh. Kalau Oke, kita oke. katakan sejujurnya. Jadi begini, Bang. Begitu. Ya, Memang jadi betul, begini, Bang. dalam Saya Alkitab minta. itu memang saya juga nggak tahu dasarnya dari mana mereka memang menggunakan kata Allah itu. Tetapi yang saya pelajari katanya dari bentuk dasar Elohim itu sendiri. Entah itu benar, kan saya bukan ahlinya. Saya cuma mengikuti apa yang sudah tertulis itu kan. Oke, Tetapi oke. yang mau Sekarang saya begini, tekankan di Bang. sini- Bang. Maksudnya saya mau tekankan di sini yang ditunjukkan data Pak Jimen itu adalah Allah penyembah berhala, maksudnya Allah lain selain Allah pencipta. Oke, Kalau Allah pencipta Resta itu, gini, Resta kalau Resta mau ambil apa istilahnya perbandingan dari Jimen itu, maksud poinnya bahwa ada di dalam kitabnya Bible, di dalam Bible itu tulisan Allah ada, tetapi artinya pohon. Sepakat? Sepakat nggak? Udah ngomong gini. saya Tadi paham udah Burbia, betul Bunda. Oke, paham Betul. ya. Ya, tapi kalau Allah yang huruf besar semua itu tidak ada di Bible. Dari original teksnya pun itu tidak ada. Yang ada Elohim. Berarti kalian itu harus jadi Kristen yang sejati. Jangan kalian pakai lagi Allah huruf besar. Karena apa? Karena itu sesembahan umat Islam, umat Muslim. Paham? Tahu poinnya yang Bunda bicarakan? Iya, saya mengerti poinnya Oke. Bunda. Maksudnya ini Bang Jimen kan begini, dia bermaksud bahwa kami ini menyembah Allah itu yang Allah huruf kecil semua, enggak. Elohim yang kami sembah itu Elohim hanya duluan itu huruf kapital, itu yang menunjukkan Elohim sang pencipta. Kalau Elohim dengan A huruf kecil itu adalah penyembah berhala, itu Elohim lain maksudnya. Itu loh, itu yang mau saya tekankan di situ. Oke, Jadi silakan jangan kita Jimen, tangkapin Jimen. jangan kita memberikan Atau Bang informasi Hani. yang salah gitu. Sedikit ya, Silakan. sedikit begini Bang. Jadi gini, kalau di dalam Bible terjemahan ada tulisan kata Allah huruf besar huruf kecil, sebenarnya arti daripada Allah itu apa sih sebenarnya? Coba arti ya, saya tanya arti bukan makna. Arti. Kalau artinya akan berbeda, Bang. Kalau yang kecil semua itu penyembah berhala, itu arti makna sesungguhnya itu. Dia ada Allah itu dengan kata dewa. Penguasa yang mereka yakini itu maksudnya itu adalah penguasa yang bagi mereka yang meyakini itu. Salah kau. Gini. Saya ulang biar mengerti ya. Salah apa? Coba kau tunjukkan datamu tadi. Coba. Dulu sabar. Allah itu pertama kali diperkenalkan ketika Al-Quran turun. Apa itu Allah? Tulisannya dalam bahasa Latin atau bahasa Sanskerta adalah A huruf besar, lalu ALL double L, baru A, baru H. Ya? Oke, ketika Alkitab TB kekinian yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, mereka ambil nama sesembahan proper name dari Al-Quran itu, mereka pakai untuk menerjemahkan Alkitabnya, Bible-nya, Allah. Apakah itu benar? Dibenarkan? Tidak benar dan tidak dibenarkan. Karena kenapa? Di dalam Alkitab, nama sesembahan yang wajib disembah itu, namanya itu dalam bahasa Ibrani Yahweh Elohim atau Yetvave. Ya, itu dia. Oke, sekarang ada orang Kristen sekarang menggunakan standarisasi, menggunakan kata Allah atau kata Allah yang mana dari serapan bahasa Arab dari Al-Quran, mereka pakai nama sesembahan. Itu proper name, nama ya, itu proper name, bukan terjemahan. Ingat ya. Jadi ketika mereka pakai, mereka mengatakan Tuhannya orang Islam. Kau beriman kepada Bible, tetapi kau ambil nama Tuhan di Al-Quran. Apakah benar? Tidak dibenarkan.
Pakailah yang di dalam Bible-mu. Apa Allah itu? Bible Yahweh bukan atau Allah Elohim atau Quran. Bapa? Sabar dulu gue masak, sabar biar saya jelaskan. Ya, itu satu poin. Lalu, ketika Anda bermotot pakai kata Allah, Anda harus konsekuensinya Anda harus menggunakan kata huruf A-nya itu huruf kecil. Karena di dalam Bible hanya kata Allah merujuk original teksnya dan terjemahannya. Allah itu huruf kecil. Kita pakai original teks. Saya sudah terangkan tadi. Apa artinya pohon besar? Saya tanyakan, apakah Allah kalian itu ada pohon besar? Ada yang jawab iya. Saya tanya sama Gumasa, mana yang benar? Tadi Anda mengatakan Gumasa bahwa Tuhan kalian adalah dewa-dewa, tidak boleh satu, Betul. harus lebih. Ya, atau pohon besar. Lalu dibilang Gumasa tidak apa-apa, dua-dua dipakai. Apakah itu salah saya? Yang penting Tidak, itu maknanya salah kalian. Justru penting salah maknanya kalian mana, Jai? ketika sabar. Justru salah kalian ketika kalian pakai ya nama Tuhannya pengertian di Al-Qur'an, nama Tuhannya orang Islam kalian pakai. Itu salahnya. Kenapa nggak kau pakai Yahweh Elohim? Itu original teks. Apa kau tahu di dalam firman jangan sebut nama Allah sembarangan? Oke, saya jawab. narasi Bang Jimin juga itu agak dia. keliru. Begini, narasi Bang Jimin itu agak keliru. ada Gini. keliru sih. Bang Jimin mengatakan bahwa kata Allah itu adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Salah. Al-Quran bahasa Arab. Kata Allah digunakan Kalau kata ke Allah tahun berapa, itu weh? bukan begini, sabar. Bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran. Kata Allah itu karena kata Allah itu jauh sebelum perang Islam sudah ada kata itu. Jadi Resta. sudah begini, jangan, saya mau koreksi, jangan Bang. kemana-mana, Resta. Saya koreksi, Nanti- bukan kemana-mana, Bunda. Saya koreksi kata-katanya Bang Jimin. Sebelum Islam mana? Iya, datanya mana? Pakai data. Ayo, pakai data. Nanti Bunda tunjukkan data juga. Ayo, pakai data. Enggak begini, kita fair aja, kita Saya fair. minta datanya, kau jangan asal ngomong. Saya tadi tunjukin data. kasih kesempatan kita bisa Mana Iya. datanya? Ayo, datanya mana? Resta, kalau ngomong kayak gitu datanya mana? Ayo, biar kita nggak modal congor aja ini. Pakai data. Enggak, Bunda, begini Bunda, kita fair begini, mana aja datanya? lah. Kau harus mengejar. Makanya Sabar gini. dulu. Gini Saya ya, ngomong dulu. gini Resta, kalau nanti kamu berbicara begitu tentang apa kata Allah itu sudah ada sebelum pra-Islam, makanya kita harus kejar pakai data. Tetapi kalau yang dibicarakan demand dari awal itu benar, kalian buka KBBI aja, gak usah Iya, jauh-jauh betul. masuk Bunda. Ya oke, Saya kalau paham. begitu mana Dalam datanya? Mana KBBI kan datanya? mengatakan Oke. begini. Tuhan Mana data? Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu dalam kamus. Saya nggak pungkiri itu. Yang saya koreksi adalah kata-kata Bang Jimin mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Itu yang saya koreksi tadi. Loh, iya betul. Ya, sekarang Terbalik. bahasa begini maksudnya sebenarnya Resta, itu begini Resta. Bunda, kalau yang benar Resta, dengar dulu, Al-Quran dengar dulu. itu menggunakan bahasa Arab, itu yang benar, bukan bahasa Arab menggunakan. Lanjut gimana, lanjut. Enggak, iya. Jadi gini saudaraku. Bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kami membaca Al-Quran pakai bahasa Arab. Orang Kristen bahasa perjanjian barunya Yunani. Ya, Ketika betul, dibaca saya bahasa sepakat. Bible-nya, sahabat diam dulu. Ketika bahasa Bible-nya itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Blur kan? Mana yang lebih otentik? Kami gunakan bahasa kami. Kami tidak malu. Kami gunakan nama sesembahan kami apa? Allah. Pertanyaannya saya sampaikan sekarang. Ketika kau menggunakan kata Allah, berarti kau mencuri nama sesembahan Tuhan yang ada, Tuhan daripada yang tidak ada di dalam Bible-mu. Nama di dalam Bible-mu itu adalah Elohim dan Yahweh. Kenapa Anda malu menggunakan kata tersebut? Oke, ketika kau ngotot, saya harus menggunakan kata Allah karena ini adalah terjemahan. Ketika Anda menggunakan terjemahan, standarisasimu itu adalah pengertian yang harus dipakai adalah Bible. Pengertian kata Allah dalam Bible adalah pohon besar. Terima itu konsekuensinya. Yang mana? Coba buktikan. Yang mana katanya pohon besar Allah itu? Saya sorry, baru Bang. tunjukkan tadi. Kalau Itu makanya Abang Jimin nggak ngerti gimana maksud saya bahasanya? tadi. Enggak, kau di karang-karang dia itu cari silat Iya, dia. makanya saya bilang kalau Aduh, gantian ngomongnya. Ini. Ya bisa diatur kalian ini ya. Satu-satu ya Bang lah, Jimin Resta. kata Semangat. Allah kata Allah itu huruf kecil semua Bang Jimin.
Kau ngerti Makanya nggak? jangan gunakan kata orang Islam, karena kata orang Islam itu Iya. nama sesembahannya itu adalah huruf besar. Kau Betul. mencuri. Sesembahan Oke. itu alif lam lam ha. Boleh Bukan ngomong alif itu lam nggak? lam ha, bukan. Ya silakan, Oke, ya oke. silakan Bi, Yang silakan, Allah. silakan. Oke, Resta sama Gumasa diam dulu. Gumasa di mute Gumasa. Iya, silakan Bi, silakan. Iya Bun, sorry ya. Kalau misalkan Kristennya di Arab gimana? Manggilnya Allah berarti orang Islam di Indonesia marah atau tidak? Makanya kalau Kristen Arab pakai nama Allah, merujuk ke kamus bahasa Arab lah. Coba Bahasa lihat kamus bahasa Arabnya. Allah itu apa artinya? Coba. Kalau Kristen Arab, saya jelasin ya. Kristen Arab itu kan mereka menggunakan bahasa Arab. Nah, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu mereka paham. Kata dasar Allah dari kata al-ilah yang artinya adalah sesembahan. Sedangkan Allah kalau di dalam penjelasannya yaitu al-ma'luh yang disembah, berarti dia adalah nama gitu. Pertanyaannya, apakah Kristen Arab itu memahami bahwa Allah itu adalah gelar atau proper name? Gelar. Nah, kan begini Pak ya, begini. Bahasa Arab itu kan dia mempunyai rujukannya, yaitu kamus bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga mempunyai kamus bahasa Indonesia. Nah, sekarang di Bible itu menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Kalau merujuk ke dalam kamus bahasa Indonesia, Allah itu disebutkan adalah nama sesembahan berbahasa Arab. Nah, itu kan Latinnya, ya kan? Nah, sekarang kita tanya, apa arti kata Allah? Hanya berbeda penulisan kan? Kalau bahasa Arab kan alif, lam, lam, ha. Sedangkan dalam Indonesia dilatinkan menjadi a, l, l, a, h. Nah, sekarang kita tanya, artinya apa? Kalau bahasa Arab, Allah artinya adalah al-ma'luh, yang disembah. Berarti nama sesembahan. Dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah nama sesembahan dalam bahasa Arab. Nah, coba kita merujuk ke kamus Al-Munjib. Di situ kata Profesor Louis Ma'luf, pendeta kalau nggak salah dia ya. Dia mengatakan begini, Allah ismul zat, nama sesembahan, al-wajib wal wujud. Nah, itu kalau kita mau merujuk kepada kamus. Jadi bukan hanya sekedar Allah, ditanya arti Allah apa? Pokoknya Allah, artinya nggak tahu, nggak mungkin begitu kan. Sementara Allah ini serapan, harusnya ada artinya dong, kan gitu. Silakan lanjut. Ya, itu kamus atau bahasa, itu kamus atau pendapat pendeta, Bang? Nggak Itu paham. kamus bahasa Arab menjadi rujukan semua orang Ya, Arab tapi itu. kan itu kan menurut pendeta kata Abang tadi, bukan kamus Alif secara lam umum. ha, bukan Yang Allah. menulis Kita kan kamus begini, itu. kalau misalnya begini loh, kalau Nah, sekarang kamus begini. kita KBBI. Oke. Untuk bisa menyatukan. Begini Bang, kita satukan saja. Saya tanya dulu. Allah itu artinya apa? Coba. Dalam Latinnya A L L A H. Bagi Kristen, God, dewa. Sesembahan itu. Wih. Dewa. Sesembahan. Coba kita Iya. merujuk ke apa? Dikatakan seperti itu. Kita merujuk ke mana? Itu Elohim kalau setahu saya. Elohim itu Theos, ada berapa aja. suku kata? Dewa, Elohim, Theos. Elohim itu ada berapa suku kata di situ? Ya kan diterjemahkan, Bang. Enggak. Itu kata itu kan kata bahasa Ibrani. Iya, El Elohim dan itu him. sesembahan. Elohim itu bukan Elohim. nama, iya, Iya, Bang. saya tahu, saya nggak nanya nama. Saya tanya ada berapa suku kata? Elohim. Berapa itu? 6. Berapa? 7? Nah, El atau Elohim. Ada dua suku kata di 6. situ. El dan him. Itu sebenarnya. yang terpisah Jadi menurut sekarang Abang. begini, yang setara kalau arti Elohim adalah sesembahan, yang setara dengan bahasa Arab, kata apa yang setara dengan Elohim? Ilah, setara ilah. Ilah itu adalah sesembahan. Iya. Itu yang cocok. Jadi yang benar itu ya ilah, bukan Allah. Nggak ada di Iya. kamus manapun. Biar kamu bolak-balik di dunia ini, kamus manapun yang menjelaskan bahwa Allah artinya adalah sesembahan. Nggak ada. Yang arti yang sebenarnya itu adalah Allah adalah nama sesembahan. Jadi gini saudara. Batuk. Izin Ustadz Arif. Nah, Ya, makanya begini, begini, Bang, makanya begini. begini.
Kalau alif lam lam ha itu Makanya kan begini. alif lam lam ha itu kan Ya. itu alaha itu kan begitu bacanya. Iya, Allah bukan. Allah itu Iya, kata dasarnya kan itu dalam sebenarnya bahasa kan. Aramaik. Begini. Iya, kata dasarnya. Kata dasarnya itu 3 huruf. Abang, coba kamu bolak-balik itu kamus ya bahasa Arab. Bahasa Arab itu kata dasarnya hanya 3 huruf, nggak pernah lebih. Kalau Izin, kalau ada sudah yang, ada lebih, ada yang musik siapa ini yang noise? Tolong di mute kalau yang nggak Jadi- ngomong ya. Alif lam lam ha jadi gini bukan Bang ya. Allah. Begini Bang. Dalam bahasa Arab ya, kaedah dalam bahasa Arab, kata dasarnya itu hanya 3 huruf. A, la, ha atau a, li, ha. Hanya 3 huruf. Nah, kalau dia nama udah ketambahan huruf, jadi namanya itu ketambahan 1 huruf, akan berubah maknanya. Nah, gitu. Seperti alaha, al-ilah, al-ma'lu. Ah, itu lain lagi, akan berbeda artinya. Nah, jadi kaedahnya kata bahasa Arab itu dia tetap terdiri dari 3 huruf. Nah, sekarang kita cari sesembahan. Kalau kita terjemahan kata sesembahan ya, sesembahan. Kalau kita cari dalam bahasa Arab itu namanya ilahun. Huruf alif, lam dan ha, hanya 3 huruf, nggak lebih. Nah, ketika dia menjadi ketambahan 4 huruf, maka berbeda lagi maknanya. Nah, Elohim tadi kalau diartikan Elohim adalah sesembahan. Nah, coba kita cari yang setara dengan kata Elohim dalam bahasa Arab itu apa? Atau rumpun lah, bahasa rumpun Semitik. Ini sudah saya dengar ini dari penjelasan dari Aldo Tulong. Beliau itu paling pakar dalam Aramaik. Beliau juga nggak setuju kalau dikatakan Allah itu setara dengan Jadi gini, Elohim. Izin Bang Hanif, Bunda simpulkan aja ya Resta. Dari penjelasan Bang Hanif, Jimen, kalau kalian mau pakai, ya silahkan pakai aja sepadankan dari arti Bible kalian itu Elohim jadi ilah. Iya, Ilah itu Yahweh. Karena Allah itu nama sesembahan, nama Tuhan orang Islam. Harus ngerti di Iya, situ. clear lah. Clear, Gitu. harus paham. Pede lah. Nanti kalau kami balikkan ke original teksnya ya, izin dikit Jimen. Bible kalian itu bahasa Yunani. Nah, Iya, kalau kami kejar di situ kalian tambah parah. Kau tambah parah. Mana ada di Bible kata-kata Allah, ngerti? Kita ini mengikuti kalian, tapi kalian juga jangan bandel, dikasih tahu ke bandel muter dari tadi. Oke, lanjut Jimen. Coba kalau di Bible. Sedikit aja Coba saya kalau di menambahkan. Bible. Izin Bang Hanif, nanti ditanggapi. Saya sedikit aja karena saya mau nyetir ini. Saudaraku, Allah itu adalah proper name, nama. Ya, ketika nama Resta diartikan ke bahasa, ketika dia nyampe di Indonesia, di Inggris atau di Belanda, apakah berubah namanya? Tetap Resta. Jadi tidak Itu ada kan bagi terjemahan. muslim, bagi kami enggak. Iya, diam dulu munculmu. Namaku masa, namamu diterjemahkan di sana emangnya? Tidak mungkin berubah, tetap namamu sana Gumasa karena itu adalah kepemilikan nama, proper name. Jadi Sama kami kepemilikan Allah nama yang proper ada di name. dalam diam dulu. Ketika kepemilikan nama di dalam Al-Qur'an adalah Allah dan huruf besar dan itu pertama dicetuskan oleh Al-Qur'an, janganlah kau pakailah Yahweh, Yod-Heh-Vah-Veh, ya, Elohim. Kok malu sih? Kan itu yang saya mau. Kan saya bantu kalian. Suka-suka orang lah Ya memakai udah, bahasa adalah apapun. dewa, nama Tuhanmu lah dewa sama pohon besar. Dewa. Jadi Keluaran 36. Lagi ia berfirman, akulah dewa ayahmu, dewa Abraham, dewa Ishak, dewa Yakub. Bang Gumasak, sorry, ini lagi Tak. azan untuk muslim, boleh berhenti dulu nggak? Gak apa-apa, Bi, lanjut Bi, yang azan Jakarta, yang lain belum. Silakan Kumasak, gak apa-apa deh. Lanjut Bunda, Jadi- standby ya, izin ya, lagi azan. Aku lebih senang kalau semua kata Allah itu diganti menjadi kata dewa sesuai dengan kaidah bahasa Batak Toba. Nah, itu enak kali. Kalau Nggak diganti boleh. dewa. Nggak boleh. Tahu aja. Islam nggak boleh. Jadi sehingga kalau kita ganti nih kata Allah semua yang di Bible dengan kata dewa, maka
yang seberang pasti terkaing-kaing, nggak ada bisa berhubungan lagi dengan, artinya apa? Nah itu saya sepakat itu. Saya sepakat Yang itu. disembah oleh Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Ya, kalau itu bisa nanti jadi dibuat, maka sangat kontras, sangat jelas. Yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Sangat jelas. Itu, dan saya suka kali itu kalau diganti itu. Sehingga dengan sangat mudah, artinya nggak ada hubungan Bible dengan Quran. Itu enak kali kalau diganti itu. Karena kan yang bikin rusuh itu kan orang ini apa menyamakan diri ke Bible. Gitu. Jadi kalau mau, jadi sebenarnya bahkan 100% mualaf gara-gara kitab terjemahan baru. Tanyalah, semua mualaf gara-gara terjemahan baru. Enggak lah, kata Allah itu berhak digunakan seluruh rakyat Indonesia. Ya, Itu artinya merujuk gini, kepada kalau sang memang sumber. biar lebih kontras, yang bikin rusuh itu kan, kalau itu seolah-olah ada hubungan Quran dengan Bible itu yang bikin rusuh. Padahal kalau itu diganti dengan dewa ataupun Elohim atau Theos, itu maka sangat jelas yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Enggak, kata Allah itu sudah disadur ke bahasa Indonesia, itu merujuk kepada Artinya sang gini, kalau saya seorang pencipta. Kristen, saya lebih suka itu diganti karena saya terbiasa dengan bahasa Batak Toba. Karena bahasa Batak Ya, Toba itu nggak ada kata Batak Allah. Toba ya pakai Batak Toba. Kalau ini kan bahasa Indonesia, kata Allah ini kan bahasa Indonesia, merujuk kepada sang sumber, Jadi sang kalau pencipta. sekiranya nggak ada bahasa Indonesia Bukan yang terjemahan nama. baru itu jelas sekali bahasanya nggak ada hubungan Quran dengan Bible. Enggak, kata Allah itu bahasa Indonesia. Itu bukan merujuk Iya kepada memang, nama. tapi sekiranya mau, maka kontras sekali bahwa tidak ada hubungan Bible dengan Quran. Itu Bangku masa yang sering terjadi ini bukan cuman kata Allah saja. Berarti bangku masa ini kurang baca ini bangku masa ini. Yang menjadi perbedaan kita ini yang sering kita tengkar-tengkar ini bukan cuman kata Allah itu, masih banyak. Ini kan Cuma iya, itulah misalnya perbedaan. saya lah bahasa Batak Toba. Cuman itulah perbedaan, nggak apa-apa kita terima itu sebagai perbedaan. Intinya kita jangan saling memusuhi antara satu dan yang lain. Itu aja. Yang gini lah kawan ya, kenyataannya gara-gara ada mirip-mirip kata-kata Bible itu dengan Quran, seolah-olah udah ada apa namanya, seolah-olah Quran itu linear dengan Bible, padahal enggak, jauh kali bedanya. Padahal gara-gara sekiranya itu enggak ada kata Allah di dalam apa, jelas sekali perbedaannya, bahkan sama sekali tidak ada hubungannya. Itu jadi kan enak kali kalau nggak ada hubungannya, nggak pernah selisih. nggak bisa diganti, itu sudah diserap ke bahasa Indonesia, merujuk kepada sang sumber pencipta. Jadi kan sudah ada sekarang ILT yang memakai kata Yahweh Elohim. Kata Allah itu sudah disadur, sudah diserap ke bahasa Indonesia, itu merujuk kepada sang sumber. Paham Jadi itu. karena yang disembah oleh Yesus Jadi bukan Allah. nggak apa-apa digunakan kata Allah di situ, karena itu merujuk kepada sang sumber. Kalau di bahasa Tapi Indonesia, akan menipu orang-orang bodoh kawan, akan menipu orang-orang bodoh seperti para mualaf kok itu. menipu orang bodoh gimana? Gini, pahami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga atas berkat rahmat Allah. Di situ menggunakan kata Allah. Ini bukan negara agama, ini negara kesatuan. Hindu juga nggak Di situ pakai menggunakan Allah. kata Allah Hindu untuk nggak pakai seluruh Allah. rakyat Indonesia. Pahami nggak pakai itu. Allah. Itu menggunakan kata Allah, artinya seluruh rakyat Indonesia bisa menggunakan itu, merujuk ke sang sumber, sang pencipta. Itu maksudnya. Sudah diserap bahasa Indonesia itu.
Hindu mau pakai kata Allah Bang Masak bisa aja karena memang itu sudah menjadi bahasa nasional. Iya memang, tapi kalau memang tujuannya biar lebih jelas yang mana Kristen, yang mana ini, karena banyak Nggak loh, ada, karena kata Allah itu kita ini Pahami seolah dulu yang Islam, kubilang Kristen ala tadi. Islam. Pahami dulu yang kubilang tadi. Itu tidak merujuk ke satu agama, kata Allah. Maknanya ini. Iya, memang kita mengerti, tapi orang ini kan bikin rusuh terus. Enggak lah, itu yang nggak ngerti tuh buat rusuh. Makanya baca Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Mau aku bacakan. Dia Atas tahu dah berkat nggak? rahmat Artinya kalau Allah kita itu, yang kalau maha misalnya kita kuasa memakai dan itu pun nggak no problem. Tapi Gimana sih? biar orang ini kayak merasa No bagian problem. daripada Bible itu. Ini wajib digunakan seluruh rakyat Indonesia. Gimana no problem? Ini wajib digunakan. Merujuk kepada sang sumber, makanya baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga. Beda lah, beda kali. Sedangkan alif lam lam ha yang disembah Muslim bukan pejabat surga. Gimana sih? Ini baca, kau megang apa nggak? Undang-Undang Dasar nggak? Iya. Sama Kristen enggak, memang. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan proper name. Gimana ini si gua masak ini? Iya, memang makanya itu kan ada Allah yang Maha Esa. Karena ada banyak Allah kan gitu kan, ada arti ada Allah yang Maha Esa, ada Allah yang bukan Maha Esa. Karena sama Kristen itu bukan proper name, bahkan yang ditulis di undang-undang pun itu bukan proper name. Tapi mereka merasa itu proper name. Ya kalau mereka merasa keberatan ya buatlah tuntutannya ke LBI. Kan gitu. Buatlah tuntutannya kepada LAI. Itu aja. Kan gampang. Bilanglah sama orang, jangan sama aku ribut-ribut. Ya kalau sama, karena gini loh, mereka jangkauan otaknya nggak bisa, ini nggak dinamis, sehingga karena mereka Gimana nggak penyembah huruf. dinamis? Statis. Jadi kalau Abang, Kristen itu nggak semuanya penyembah huruf. aku turun dulu ya. Ya oke, Tuhan Yesus memberkatimu deh. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Amin. semuanya. Ya. Ini Bang Gumasa. Jadi jangan kita pakai kata dewa-dewa Bang Gumasa. Dalam Alkitab itu tidak boleh pakai kata dewa. Itu kan persoalan bahasa. Enggak, Maknanya sama. begini. Iya. Saya terlebih. Iya, begini Bang Kalau Gumasa. pakai Begini. debata. Iya, kalau debata boleh, jangan bilang dewa, salah itu. Ya, sama aja gini, debata itu terjemahannya Allah. Iya, kalau debata boleh, saya nggak protes. Tapi kalau dewa jangan, karena dewa itu Udah, terjemahan Allah mengacu itu begini, ke Bang Gumasa. Dewa. Terjemahan Iya, dewa itu betul. ke Sanskerta Karena atau Elohim begini, itu atau Theos sama dengan dewa. Karena pada zaman dulu mereka itu memang menyembah berhala Pak Gumasa, makanya mereka Bukan. mengatakan Tuhan mereka itu Bukan, dewa. Pak. Kalau dewa itu pasti berhala, bukan? Iya, kalau itu di Alkitab artinya begitu Bang Gumasa, di Alkitab itu segala identik. sesuatu yang memiliki kemampuan yang ajaib. Iya betul. Jadi, Iblis juga punya kemampuan yang ajaib. makanya itu. iblis juga termasuk golongan dewa. Iya, kalau iblis dewa boleh, tapi kalau Tuhan jangan, nggak boleh. Jadi gini loh kawan, iblis termasuk golongan dewa. Makanya dewa itu di semesta dia banyak. Jangan Tapi bilang kalau dewa dewa di atas saja. yang dipertuhan oleh Kristen atau Bible itu dewa yang ada di surga. Ya Dua bolehlah. golongan dewa loh kawan. Ada dua golongan dewa. Satu dewa yang ada di surga. Udah, kemudian dewa yang di luar surga. Kristen
hanya bertuhan atau bermajikan, berbos pada para dewa yang di surga. Gitu. Jadi jangan karena dewa langsung negatif thinking, bukan. Karena golongan dewa itu ada dua. Ada dewa jahat, ada dewa yang suci gitu. Di luar dewa yang di surga, Kristen menganggap itu adalah iblis. Gitu. Makanya kalau ada sesembahan di luar daripada dewa yang di surga, Bibel mencap itu adalah iblis. Gitu. Jadi dewa itu bukan berarti langsung suatu berhala gitu, bukan. Dewa ada dua bagian. Dewa yang di surga sama dewa yang bukan di surga. Paham? Jangan langsung karena kalian nggak terbiasa dengan kata dewa sehingga merasa risih. Bagi saya Enggak, dewa itu bukan. adalah sesuatu makhluk atau sosok di mana dia memiliki kemampuan yang ajaib. Itu pengertian dewa. Betul, saya setuju. Tetapi begini, Bang Kumasa, di dalam Bibel itu, di dalam Alkitab kita, kata dewa itu kata-kata yang sensitif. Itu loh. Kata-kata itu yang tidak boleh dipakai kalau di dalam Alkitab kita. Makanya Lalu itu Bang Kumasa tergantung bilang, persepsi kawan. Saya bilang gini, udah dewa itu ada dua golongan. Iya, saya mengerti, saya paham itu, saya ngerti. Tetapi ketika kita bilang dewa, maka pemikiran orang itu lain gitu loh. Ya biarlah orang di situ. Makanya justru sekiranya kita memakai dewa. Kalau saya sendiri, saya mengerti apa yang dimaksud Pak Gumasa, saya mengerti, saya paham. Hanya karena kita nggak terbiasa dengan kata dewa sehingga kita itu menganggap itu sesuatu yang aneh. Jadi kalau gini, teis atau teos sama dengan artinya dengan dewa. Makanya ateis atau teos orang yang tidak berdewa. Nah, justru kalau kita pakai itu, nah siapakah yang nggak berdewa di semesta ini? Coba. Nggak boleh gitu Pak Gumasa. Karena gini, orang bisa berpikir dewa itu bisa jadi band kan gitu. Apa? Band dewa. Itu karena nggak terbiasa, karena dewa artinya maha ajaib. Ya, jadi makanya sekiranya itu dari kecil kita dibiasakan dengan kata-kata dewa itu, kita itu sangat-sangat fasih dan sangat-sangat merasa itu nyaman mengucapkan itu, bahkan lebih sehingga kita nggak pakai Allah Tritunggal lagi, dewa Tritunggal atau tiga yang dewa dalam hal memberitakan keselamatan ke dunia. Siapa dewa yang di surga? Itulah Bapa yang dewa yang maha ajaib, Yesus yang maha ajaib, sama Roh Kudus yang maha ajaib. Jadi tiga yang maha ajaib. Sangat mudah memahaminya. Jadi selama ini karena Allah bersinggungan dengan agama seberang sehingga susah menjelaskannya. Jadi kalau dewa Tritunggal dijelaskannya, artinya gini, ada tiga yang maha ajaib. Apa itu? Bapa di surga mengutus anaknya Yesus yang maha ajaib bersama-sama dengan Roh Kudus yang maha ajaib. Itu sangat mudah. Gak pakai susah kepala memahaminya. Jadi ada dewa Tritunggal atau Allah Tritunggal artinya tiga yang maha ajaib, kolaborasi linear di dalam penyampaian berita keselamatan ke dunia. Makanya tiga yang dewa, tiga yang Allah, tiga yang maha ajaib. Jadi gantilah bahasa lah. Kata-kata aja. enggak, bersama saya itu sangat rasa nyaman, enggak ada masalah. Wah, itu negatif konotasinya. Atau kalau bahasa umumnya gini, dewa juga artinya maha sakti, memiliki kemampuan yang ajaib, maha sakti juga. Sakti artinya kemampuan dia di dalam dirinya itu mampu melakukan mujizat, makanya dia maha sakti. Maha sakti artinya juga dewa. Jadi karena Yesus itu adalah seorang yang maha sakti, yang maha ajaib, sehingga dia mampu melakukan mujizat, sehingga dia juga mampu menjadi hakim akhirat. Bahasa Bibelnya gini, karena Yesus adalah seorang yang Allah,
atau sosok yang Allah, sosok yang maha ajaib, sehingga manusia Yesus sanggup menjadi salah seorang Tuhan. Salah seorang Tuhan, masih salah seorang yang maha kuasa. Jadi Allah itu atau dewa itu artinya pangkat, Tuhan itu artinya jabatan. Jadi seorang menteri bisa menjadi menteri, jabatan, pejabat karena dia seorang ahli. Nah, jadi bahasa surganya gini. Pejabat surga bisa menjadi pejabat surga karena dia seorang yang Allah, seorang maha ajaib, sehingga dia mampu menjadi maha kuasa. Jadi kalau ada yang maha kuasa tapi dia tidak maha ajaib, itu karena dia bisa menjadi maha kuasa. Karena Allah, makanya dia. Itu bedanya apa? Bu Masa, bedanya apa? Ajaib dengan kuasa. Beda lah. Kalau ajaib itu keahlian. Sama gini, ya. B.J. Habibie. Apakah gini Bu Masa, apakah Tuhan itu harus ajaib? Iya. Bagaimana dengan manusia yang ajaib? Bagaimana dengan manusia yang ajaib? Manusia yang ajaib bagaimana? Manusia yang ajaib artinya manusia yang mampu bermujizat. Manusia yang bermujizat atau dikatakan ajaib, apakah bisa dikatakan manusia itu setara dengan Tuhan? Udah, nah. Jadi agar bisa disebut Tuhan, dia harus menjabat sebagai pejabat surga. Karena setiap yang maha ajaib belum tentu pejabat surga. Atau bahasa buminya gini. Setiap yang ahli belum tentu pejabat negara. Setiap yang ahli belum tentu. Sama di surga gini. Setiap yang maha ajaib belum tentu Tuhan. Tetapi agar bisa menjadi Tuhan, harus sosok yang Allah, sosok yang maha ajaib. Gitu. Sama kayak gini bahasa buminya. Setiap pejabat negara harus ahli. Nah, tapi setiap yang ahli belum tentu menjadi pejabat negara. Gitu. Jadi menjadi pejabat negara harus Jadi ahli. gini, gue masa izin. Jadi Yesus itu sebagai apa kalau menurut Masa? Ya. Jadi manusia Yesus adalah seorang sosok yang Allah, yang maha ajaib. Nah, kemudian diangkat dia menjadi pejabat surga. Tadi katanya jangan sebut dia Allah diangkat lagi. menjadi pejabat surga, seorang Tuhan sebagai hakim akhirat. Oh, jadi dia Yesus itu pejabat surga ya? Pejabat surga sebagai Tuhan. Salah seorang Ya, pejabat lanjut. surga. Dia manusia, tapi memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai hakim akhirat. Maka dia disebut maha kuasa. Tapi dia bukan maha kuasa tertinggi, karena masih ada bapaknya, Yahweh. Karena pemberi kekuasaan itu ke siapapun anak buahnya Yahweh, itu Yahweh. Karena Yahweh lah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi atau maha ajaib tertinggi. Jangan sebut Allah lagi, kata Bunda. Tadi katanya pokoknya gini aja. Kenapa Yesus bisa menjadi pejabat surga? Karena dia seorang yang maha ajaib atau seorang yang dewa. Ya, diangkat oleh Yahweh bapaknya. Karena bapaknya lah Tuhan tertinggi dan dewa tertinggi atau maha ajaib tertinggi, sang maha pencipta. Oke. Bunda dapat poinnya. Berarti Yesus itu pejabat surga yang diangkat oleh bapaknya. Iya, betul. Jadi lanjut. Pejabat surga. Dan hanya para pejabat surga lah yang mengurus semesta ini. Kalau begitu, Yesus sebagai pejabat surga, apa yang diurusnya di alam semesta ini? Dia sebagai hakim akhirat nanti yang menghakimi semua makhluk. Sekarang apa yang diurus Yesus? Sekarang alam semesta ini apa? Dia dari surga
dia memberikan berita keselamatan via Roh Kudusnya. Memberitakan, mengajak setiap orang-orang beriman agar percayalah kepada dia bahwa Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Di luar Bapaknya Yesus bukan Sang Maha Pencipta. Jadi ya sampai sekarang Yesus via Roh Kudusnya tetap memberitakan berita keselamatan. Itu. Jadi sekalipun Yesus sekarang masih ada terus. Lanjut. Sekalipun Yesus sekarang sudah bertata di surga di sebelah kanan Bapaknya, tugas Yesus sekarang adalah itu tadi, memberitakan keselamatan via Roh Kudusnya, ya. Jadi Yesus memberitakan keselamatan lewat Roh Kudusnya sekarang. Sekarang ini tadi kan yang Bunda tanya. Izin Bunda ya, izin Bunda. Lanjut. Jadi kalau saya bisa karena sudah mendengar penjelasan Bapak ini karena kata Allah sudah diganti, berarti bisa dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwa Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal, yaitu satu-satunya mengenal dewa yang benar. Ya, adalah betul. Engkau, yaitu Bapaknya. Ya. Atau mengenal satu-satunya pohon yang besar, yaitu Engkau. Bisa juga ya? Gak masalah, yang penting maknanya. Yang penting seperti itu ya, nggak apa-apa. Bagus. Yang penting maknanya ajaib. Gak masalah apapun itu. Penting maknanya ajaib. Oke, nggak masalah. Yang penting maknanya bahwa Tuhannya itu harus ajaib gitu ya. Jadi gini, ya. Betul. Yesus berkata, ya kan, ya dibandingkan dengan dirinya, Bapaknya lah dewa, satu-satunya dewa yang benar. Pohon, pakai pohon, bagus. Nah, kata Yesus kepada Bapaknya, engkaulah satu-satunya dewa yang benar. Kenapa? Karena banyak dewa yang nggak benar. Karena menurut logika Bible, segala dewa di luar daripada dewa yang di surga, semua itu dewa yang tidak benar. Contohnya iblis. Iblis juga termasuk dewa. Jadi iblis itu bertahta di gua-gua gelap. Nah itu. Jadi memang Yesus berkata, engkaulah satu-satunya dewa yang benar. Nah udah. Nah itu kan Yesus membandingkan dirinya terhadap Bapaknya. Nah tapi saya sendiri bisa menyebut bahwa Yesus adalah seorang dewa. Seorang yang ajaib. Kenapa? Karena Yesus itu saya lihat bisa melakukan mujizat-mujizat. Sehingga saya memandang Yesus adalah seorang yang ajaib, seorang yang dewa. Gitu. Jadi ini kan seruan relatif. Jadi siapa-siapa saja yang menganggap Yesus tidak dewa, tidak ajaib, yaitu para pengikut Lucifer. Para pengikut Lucifer tidak mengakui Yesus seorang dewa. Jadi Pak begini ya Pak ya, begitu banyak dewa-dewa yang ada, seperti ada dewa judi, dewa bulan, dewa matahari, semua itu bukan dewa yang benar ya Pak ya? Iya, karena dewa yang benar bagi kami adalah dewa yang bertahta di surga. Oh iya. Kalau dewa yang ada di kasar langit itu bukan dewa juga dia, bukan dewa yang benar. Iya, pokoknya definisi dewa sama kami, dewa yang benar adalah dewa yang bertahta di surga. Ya, di luar dari mereka, kami tidak bermajikan, tidak berbos, tidak bertuhan. Oh iya, berarti dewanya tinggal di surga ya Pak ya? Hah? Dewanya tinggal di surga? Ya, hanya para dewa yang di surga lah yang kami anggap sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Oh, berarti surganya lebih besar daripada dewa itu ya Pak ya? Iyalah. Oh iya. Iya, terima kasih Os aja izin turun ya Bu moderator Bunda. Saya izin. Iya Pak Hanif, iya. Iya, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan memasak, masih ada yang mau
Sampaikan, lanjut. Kristen yang Jadi mau gini naik kan, silakan. Kasih permintaan. karena kami hanya bermajikan kepada para dewa yang di surga, artinya kami hanya menganggap para dewa surga lah yang sebagai raja kami atau sebagai Tuhan kami. Makanya yang disembah oleh Muhammad tidak kami yang sembah, pasti. Karena yang disembah Muhammad tidak termasuk dewa yang di surga. Jadi hanya para dewa yang di surga lah yang kami taati, yang kami anggap sebagai bos atau sebagai atasan. Makanya saya bilang yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah oleh Muhammad. Karena yang disembah Muhammad bukan dewa yang di surga. Ya kan, betul? Ya, betul. Jadi biar kita saling paham loh yang disembah. Karena kami kan hanya mengikut Yesus, menyembah yang disembah oleh Yesus. Jadi karena kami mengikuti Yesus, maka Yesus kami anggap majikan kami atau Tuhan kami. Gitu. Tuhan artinya majikan sama kami, tapi majikan yang di surga. Jadi kalau definisi Bible, barang siapa tidak memilih Yesus sebagai majikannya dalam menuju ke surga, kami sebut itu antikristus. Siapapun dia, apakah dia sudah dibaptis atau bukan dibaptis, tetapi kalau dia tidak meletakkan Yesus atau memposisikan Yesus atau memilih Yesus sebagai majikannya, sebagai bosnya, atau sebagai tuannya, maka disebut dia antikristus. Gitu. Jadi itu intinya. Untuk kalau menurut Bible hanya dengan memilih Yesuslah sebagai majikan ke surga agar lulus ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Gitu ya. Jadi itu harus kita pahami. Yang kami sembah dengan kalian yang sembah itu beda ya. Karena yang kami sembah adalah yang disembah oleh Tuhan Yesus. Yang kami sembahlah yang disembah oleh majikan kami Yesus. Yang disembah Yesus ya majikan Yesus. Ya jadi berarti kalau dengar penjelasan Gumasa, jadi Yesus itu setara dengan dewa gitu ya sebutannya ya. Dia sosok yang dewa, sosok yang maha ajaib. Bagi kami ya. Hanya kami memandang Yesus sebagai sosok yang dewa atau sosok yang maha ajaib. Kenapa? Karena memang kami terlalu lemah dibandingkan dengan Yesus. Karena Yesus sendiri bisa melakukan mujizat-mujizat, bisa hidup, dia bangkit dari mati. Makanya kami menilai Yesus adalah sosok yang maha ajaib atau sosok yang dewa. Jadi manusia Yesus itu salah seorang dewa dan Tuhan di surga, di antara para dewa dan di antara para Tuhan. Penjelasannya gini, manusia Yesus itu salah sosok yang maha ajaib. Izin dikit Gumasa, berarti di surga banyak dewa lain selain Yesus gitu. Kalau Yesus ini kan di atasnya jabatannya di atas dewa-dewa lain, betul gitu maksud Gumasa? Iya, jadi kan gini. Kalau komposisi pejabat surga itu kan Bapak atau Yahweh, dialah Tuhan tertinggi dan dewa tertinggi, ya kan? Kemudian berarti Bapak Yahweh ini pencipta langit dan bumi gitu. Betul. Oke, lanjut. Nah, kemudian manusia Yesus itu langsung anak kandungnya Yahweh, ya. Kemudian siapa? Para malaikat surga. Jadi para malaikat surga adalah juga pejabat surga. Jadi bagi kami, para malaikat surga itulah sosok-sosok yang dewa, sosok-sosok yang ajaib. Itu sangat nyata, nggak bisa dipungkiri. Artinya, malaikat surga itu memiliki keajaiban di atas daripada keajaiban saya sendiri. Tapi adanya orang memang memiliki keajaiban melebihi keajaiban dari malaikat surga. Sehingga dia nggak menganggap malaikat surga itu sebagai sosok yang dewa. Gitu. Itu kan tergantung orangnya. Tapi saya pribadi, saya memandang para malaikat surga itu sosok yang dewa, sosok yang ajaib. Sehingga para malaikat surga saya sebut juga dewa dibandingkan dengan diri saya. Dewa itu artinya kan sangat ajaib dibandingkan dengan yang menyebutkan.
Kenapa Muslim tidak menganggap para malaikat surga dewa? Karena Muslim memang aslinya lebih ajaib daripada malaikat surga. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria itu asalnya itu berarti dewa gitu dari surga. Ya, dia manusia. Udah. Dia manusia dari surga. Udah. Manusia dari surga itu pasti sosok yang dewa. Kalau bahasa enggak saya sebutlah dulu ke bahasa terjemahan baru ya. Sosok yang Allah, ya, sosok yang karena Allah itu kan sifat, sosok yang Allah, sosok yang dewa, sosok yang mahajaib. Jadi Yesus itu sosok yang mahajaib. Ya, enggak, kalau ada orang menganggap Yesus adalah tidak sosok yang mahajaib, itu sah-sah saja karena dirinya mungkin lebih ajaib daripada Yesus. Itu enggak salah kalau ada orang yang menganggap Yesus itu bukan sosok yang mahajaib. Ya, sama gini, ada orang pintar, tapi ada nih orang, sekalipun si A misalnya orang pintar, tapi si B nggak menganggap itu orang pintar karena si B-nya lebih pintar dari si A. Itu kan sah. Sama halnya bagi kami Yesus adalah sosok yang mahajaib dibandingkan diri kami. Tetapi ya, berarti poinnya Bunda mau nanya tadi yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah dewa, sosok dewa gitu ya. Iya, manusia yang dewa. Manusia yang dewa. Oke, lanjut. Ya, dan kemudian setelah naik ke surga, diangkat dia menjadi seorang pejabat surga, seorang Tuhan. Tuhan artinya pejabat surga. Jadi di surga banyak Tuhan, banyak pejabat surga. Termasuk para nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Lulus menjadi pejabat surga. Sebentar. Nabi Kudus yang mana lagi Nabi Kudus? Coba jelaskan. Misalnya Abraham. Udah. Mereka lulus. Sudah. Sekarang mereka sudah menjadi pejabat surga loh. Sudah menjadi Tuhan. Para misalnya Elia juga. Udah. Jadi mereka itu Tuhan juga gitu? Iya. Sekarang mereka sudah menjabat di surga. Loh, katanya tadi kata Gumasa yang tertinggi sekarang Yesus sebagai Tuhan di surga. Bapaknya Yesus yang tertinggi. Bapaknya Yesus. Nah, pejabat tertinggi dewa-dewa itu Yesus disebut Tuhan gitu kan tadi, betul? Yang tertinggi itu Yahweh. Ya, Yahweh tertingginya Yahweh. Cuman Yesus kan sebagai Tuhan juga. Pejabatnya, pejabat di antara dewa-dewa yang tertinggi, betul? Iya. Iya. Semua pejabat surga pasti Tuhan. Oke. Nah, sekarang yang Bunda tanya yang barusan Kumasa bilang nabi-nabi dulu juga itu Tuhan, maksudnya dewa tertinggi di surga. Nah, para nabi kudus. Gimana itu? Para nabi kudus, ya kan? Para nabi kudus lulus menjadi Tuhan, menjadi pejabat surga atau bagian pemerintahan di surga. Bagian pemerintah di surga. Siapa-siapa itu Kumasa? Pokoknya ciri-ciri Nabi Kudus itu pasti lulus menjadi Tuhan. Siapa misalnya? Abraham. Sekarang dia sudah menjadi salah seorang Tuhan. Salah seorang pejabat surga. Elia juga menjadi salah seorang Tuhan. Musa juga sekarang sudah menjadi salah seorang Tuhan. Salah seorang pejabat surga. Yesus juga salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga sebagai hakim akhirat. Jadi banyak kali Tuhannya yang diimanin gitu sama Kumasa. Artinya kenapa semua pejabat surga bagi saya adalah Tuhan? Tuhan artinya maha suci, maha mulia, udah maha kuasa, bertahta maha tinggi. Nah, artinya gini. Saya memandang mereka adalah maha suci, maha mulia, maha tinggi, maha ajaib. Ya, ada orang memang tidak menganggap para pejabat surga adalah Tuhan. Kenapa? Karena orang tersebut lebih mulia daripada pejabat surga. Itu bisa saja, karena ada orang memang bisa lebih mulia daripada para pejabat surga. Daripada para pejabat surga, sehingga mereka tidak berkiblat kepada pejabat surga. Hanya Kristen loh yang menganggap para pejabat surga itu sosok-sosok yang maha suci,
Di luar Kristen tidak ada manusia yang menganggap para pejabat surga sosok-sosok yang maha suci. Iya. Contoh Muslim, mana ada pejabat surga dianggap oleh Muslim sebagai sosok yang maha suci? Mana ada? Ya nggak ada. Kalau kami mempercayai nabi-nabi ya sebagai utusan dari Allah, dari yang maha pencipta gitu. Memang Yesus itu utusan, tapi utusan yang maha suci. Mantap. Cek. Aduh, gue masak mantap ini, gue masak ini malam. Tapi gue masak jujur loh, host, jujur. Narasinya gue masak ini sangat menguntungkan bagi kita ini. Enggak, dia jujur, betul itu. Aduh. Jadi kan gini kan. Udah kuteng. Kalau enggak, gue masak udah ini narasinya Bang gue masak ini udah ku tengok mirip kali sama film Kerasakti nih. Jadi ceritanya bapak yang ada di surga. Gini. Iya, dengar dulu. Jadi macam kayak di Kerasakti kan ada kaisar langit. Nah, kaisar langit ini seperti bapak yang ada di kayangan, yang di surga, ya toh? Nah, salah. Buddha Rulai ini ada di Nirwana di surga, bapak. Nah, sedangkan anak, ya kan, anak ini seperti kaisar langit. Nah, kaisar langit ini yang memimpin para dewan musyawarah Tuhan. Dewan musyawarah Tuhan itu isinya ada dewa matahari, dewa kilat, dewi salju, apa segala macam, kan gitu. Iya toh? Macam kayak gitulah. Kemana gue masak kok kabur? Gue masak. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Mana hotelnya, Bang? Prof naik, gue masak terjun. Hotelnya. Kemana gue masak? Kemana? Gak tahu. Terjun dia, kayaknya ada telepon tadi. Wah, kemana Bang masak? Naik lagi, Bang masak naik lagi. Terima kasih Bang Ikhlas, jasa sekolah. Tadi saya lagi di jalan teman-teman, jadi saya nggak bisa ini ngobrol kan, takutnya itu. Gue masak naik lagi, gue masak belum jelas tadi Bunda, naik lagi. Jadi udah cocok macam kayak gitu. Yo, Bang Yohanes, monitor Bang Yohanes 28. Malam Bang. Bang Yohanes, monitor. Kayaknya talinya nggak kuat ini Bang. Jangannya pada jatuh semua nih oten. Sebenarnya bisa dikelola tadi itu, bisa kelola tadi. Cuman saya jauh dari perangkat tadi, Prof. Gitu karena saya pikir juga masih panjang waktu kan. Gitu. Betul. Panjang. Waktu masih panjang kan, komalnya sampai subuh kan gitu. Oh, siap. Jadi waktu masih panjang. Jadi kalau jam-jam segini kosong apa segala macam, bukan kosong. Sebenarnya mungkin mereka ada itu kan kesibukan atau gimana. Jadi kita nggak bisa maksa. Alhamdulillah ya, komalnya udah sehat teman-teman ya. Alhamdulillah udah bisa digedein, udah bisa diciutkan. Bola dunianya juga udah bisa, gitu kan. Pertunjukan bola dunia juga udah bisa, udah sehat. Terus bisa digedein juga apa semua gitu, alhamdulillah. Terima kasih Bang Bur sudah absen. Ya, host Bunda izin parkun ya, host udah bisa standby ya. Bentar ya.
Parkun. Iya. Jadi saya lagi di luar ini ya, lagi di tempat ngopi, mencari suasana baru, biar kita dapat inspirasi baru, biar dapat inspiratif baru, bisa dapat ilmu baru, biar bisa kita bagi sama teman-teman ilmu barunya. Kayak gitu. Tunggu, saya cek typingan dulu. Oke, sip. Jadi minta maaf ya teman-teman ya kalau ada suara kendaraan.